Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Seperti Engkau
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami, buat nafas yang Engkau masih percayakan kepada kami sampai hari ini. Kami dapat melewati tahun demi tahun 2022 Tuhan. Dan saat ini kami berada di tahun baru 2023. Ini bukan karena kuat kami, ini bukan karena keperkasaan kami, tapi ini semua terjadi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi kalau kami masih bernafas, kami boleh berada di dalam bait kudus-Mu. Kami tahu ini satu kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu Engkau sudah menggerakkan hati kami untuk mengutamakan Engkau lebih daripada yang lain. Sebab inilah yang Engkau inginkan dari kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepadamu, untuk memiliki hati yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Engkau sudah melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib kami boleh rasakan. Oh, sungguh betapa indahnya kalau kami mengiring Engkau Tuhan. Kesusahan demi kesusahan boleh datang, tapi kami melihat kesukaan besar, kedamaian yang luar biasa Engkau taruh dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mohon urapan-Mu terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Urapilah pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik dengan urapan baru. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada pagi hari ini, biarlah kami memiliki urapan yang sama untuk menerima bagian yang Tuhan janjikan bagi kami, yaitu kesukaan yang besar yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau hadir bersama kami. Kami mulaikan ibadah ini dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat Tuhan memberkati kita. Kita angkat satu pujian
Ada gerakan Roh Allah di situ. Sambil bangkit berdiri, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. hati kita
Kita angkat satu pujian, penuhi aku sekarang. Haleluya. Penuhilah hidupku.
Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, penuhi kami Tuhan saat ini. Penuhi kami Tuhan. Jangan biarkan dunia memenuhi kami, tapi Engkau Tuhan yang memenuhi kami saat ini. Kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Saat ini Tuhan, penuhi kami Tuhan. Urapan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di tahun 2023 adalah tahun berkat buat kami Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk menerima semua berkat-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk mendalami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allahku yang hidup dan berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tetap bergantung kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kami janji dan berjanji saat ini, kami hanya bergantung kepada Allah yang hidup dan berkuasa, karena janji-Mu itu iya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, Yesusku yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Hanya kepadamu Tuhan kami bergantung, hanya kepadamu kami menyembah Tuhan. Benar Bapa, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melewati tahun 2022 Tuhan dengan segala suka dukanya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan hari ini kami dimenangkan, kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun yang baru ini, yaitu di tahun 2023. Sebagaimana Tuhan sudah menjaga kami di tahun-tahun sebelumnya, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang sama yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan menjaga dan melingkupi kami juga Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Kami yakin dan percaya segala berkat anugerah-Mu Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu, asalkan kami tetap bergantung dan hanya berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang tahun yang sudah berlalu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Buat perbedaan Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mengenal Engkau dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Engkau akan buat kami naik
bagaikan burung Raja Wali. Biarlah kiranya hendaknya Tuhan kasih karunia-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Tutup bungkus Tuhan kami dengan pasukan malaikat-Mu dari sorga Tuhan, supaya kami aman tentram di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah membawakan puji-pujian Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati dia secara khusus Tuhan, baik dalam pekerjaannya, terlebih dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Engkau berkati apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan yang Engkau adakan. Semua yang ambil bagian Tuhan dalam pelayanan pada pagi hari ini, Engkau berkati mereka Tuhan satu persatu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulutnya. Biarlah semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami yang mendengarnya Tuhan, kami diberkati terlebih Tuhan. Setiap firman yang kami dengar Tuhan, itu tidak lalu begitu saja, melainkan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, biarlah urapan-Mu Tuhan turun ke atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu akan duduk diam dan kami mau menerima akan kebenaran firman-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa pada akhirnya kita bisa melewati tahun 2022. Saya sudah buat pengumuman di Suara Gembala bahwa kita tidak buat acara ibadah pada tutup tahun, tapi akan fokus pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah tanggal 1, hari pertama, minggu pertama, dan di tahun yang baru 2023. Tapi tetap saja yang fokus hanya beberapa orang saja di hari ini. Ya, saya nggak tahu yang lain fokusnya kemana, tetapi saya percaya bahwa ketika saudara mengambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan, maka ketika saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara akan diutamakan oleh Tuhan. Ya. Belum pernah saya mendengar pada setiap akhir tahun atau awal tahun, ya, lalu pendeta berkata bahwa nanti tahun depan akan lebih indah. Ya. Pemerintah juga bilang nanti tahun depan akan lebih baik. Ya, jarang sekali. Selalu bilang kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Kita akan menghadapi masalah yang lebih berat. Ya. Tapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan khotbah dengan satu tema, ya, kita bisa lihat tugas baru. Amin saudara-saudara. Berkat baru dan kuasa yang baru. Ya. Saudara-saudara, dan itu diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Siapapun dalam pelayanan bisa diganti-ganti. Ya. Tugas bisa diganti-ganti. Ya, mungkin ada nanti saudara yang punya tugas yang baru dalam pelayanan. Ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9 adalah berbicara tentang pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ya. Nah, kita akan membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ya, di Alkitab pakai kata mati, padahal biasanya kalau mati untuk binatang, ya, iya kan, gajah mati, ayam mati, anjing mati, tapi ini sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang,
seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat berikutnya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini menjadi negeri yang memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu kali lagi ayat 9 kita baca bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali ke slide. Ya, sebagai pembuka saya tulis bahwa Allah akan mengangkat Yosua untuk memerintah bangsa Israel menggantikan Musa, memberinya tugas yang banyak, ya. Tapi ada petunjuk-petunjuk yang lengkap serta dorongan yang besar. Saudara-saudara, ketika kita memasuki tahun yang baru, ya, yang orang banyak bilang tahun 2023 ini tahun yang gelap, ya, orang bilang, tapi Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, ya, ada petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Orang boleh bilang gelap, tapi kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Kita akan melihat terang Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak tahu saudara mengakhiri tahun 2022 dengan kegiatan apa, ya. Saya tadi malam dengan keluarga, ya, dengan anak, mantu dan cucu lengkap. Jam 10 kami duduk-duduk di luar, ya. Kita siapkan jagung bakar, ubi, ya, roti bakar, ada bakso, ada tom yum, ya, keluarga saja saudara-saudara. Karena saya umumkan tidak ada ibadah malam tahun baru, ya. Sedang tidak dibuat malam tahun baru saja, tahun baru tetap tidak hadir,
Apalagi kalau dibuat malam tahun baru, itu alasannya tepat banget, ngantuk om. Ya. Itu tepat sekali buat alasan. Ya. Saya jam 10 saya doa, lalu mulai ngobrol-ngobrol tukar pikiran, ya. Lalu jam 12 kurang 5 menit saya memberikan wejangan, enggak panjang saudara, 5 menit tapi padat, ya, bahwa kita adalah keluarga, ya, yang dimana Tuhan percayakan kepada Papi sebagai gembala, ya, bahwa keluarga itu memang harus dijaga, ya. Teristimewa, orang luar bilang tahun baru ini, ya, banyak yang bilang gelap, tapi kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Yosua. Tadi dalam ayat yang pertama, Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Abdi Musa itu demikian, ya. Di ayat yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada Yosua, dan tadi di sana dikatakan sebagai abdi Musa. Ya. Yosua adalah hambanya Musa. Yosua adalah pelayannya Musa. Ya. Yosua adalah jongosnya Musa. Ya. Dia pelayan. Tapi sekarang menghadapi tugas baru untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Bukan hal yang gampang. Dari seorang pelayan, lalu sekarang dia harus menduduki posisi tuannya, di mana dia harus memimpin umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tokoh boleh berganti, pemimpin boleh berganti, tetapi saya yakini janji Tuhan gak pernah berubah. Ya. Janji Tuhan kepada umat Israel gak diganti-ganti, tetap janji yang sama, asalkan kita setia kepada Tuhan. Ya. Asalkan kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, maka janji itu berlaku buat kita. Ya. Pemimpin boleh berganti-ganti, pelayan boleh berganti-ganti, ya, tapi janji Tuhan dia tetap sama, ya, sampai hari ini. Ya, kalau kita setia mengikuti apa yang Tuhan katakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka janji itu berlaku buat kita. Ya. Nah, dalam ayat yang kedua, di dalam ayat yang kedua, saudara-saudara, kalau kita boleh perhatikan dalam Yosua 1 ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Ya, saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, siap atau tidak siap, hari itu akan terus berganti. Betul, saudara-saudara? Ya, kita nggak mungkin tahun 2022 terus. Ya, saudara mau tahan bagaimana, tetap akan menjadi 2023. Ya. Saya berusaha untuk jadi muda, ya, dicat rambutnya, tetap aja menjadi tua. Ya. Itu adalah sesuatu yang alami yang harus berjalan. Nah, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apalagi kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus siap. Ya. Bersiaplah sekarang dan seberangilah sungai Yordan. Ya. Waktu saya baca, tadi malam saya sampai jam 3:30, ya. Jadi setelah jam 00 kita masih ngobrol lagi sampai jam 1:30 kali. Setelah itu saya masuk kamar, saya masih nambah lagi, ya, renungkan firman Tuhan sampai 3:30, saudara-saudara, saya baru tidur. Ya. Saya coba lihat tentang sungai Yordan. Ya. Maka dari sungai Yordan itu, ya, dalam bahasa Ibraninya memakai kata yarat, dan artinya itu turun. Ya.
Yosua sebagai pemimpin baru, ya, arti Yosua adalah Tuhan menyelamatkan. Ya, nama Yosua artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, sekarang dia mau tidak mau dia harus bersiap untuk membawa umat Israel, karena dikatakan engkau dan seluruh bangsa ini ya harus menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah masalah yang pertama. Ini adalah tantangan yang pertama yang harus dihadapi oleh Yosua beserta dengan umat Israel. Ya. Yosua dia harus memimpin umat Israel. Sungai Yordan adalah sebuah sungai yang airnya cukup deras. Ya, airnya deras dan dan sungai itu turun. Ya, arti nama Yordan, sungai Yordan, Yarat itu turun. Jadi turunnya terjal, saudara-saudara. Nah, ini yang harus dilewati oleh Yosua. Ya. Artinya dia mendapatkan sebuah tantangan, sebuah masalah yang tidak ringan. Ya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, menurut Yosua pasal 3 bahwa justru sungai Yordan adalah pengalaman masalah pertama dan menjadi mujizat yang pertama dalam perjalanan Yosua memimpin umat Israel. Ya. Jadi saudara-saudara, kalaupun orang bilang 2023 gelap, akan banyak masalah, akan semakin berat, saudara jangan pernah mundur. Kalau mundur berarti ke tahun 2022. Kita harus tetap maju, walaupun menghadapi air yang deras dan jalannya terjal. Ya. Bahaya memang. Ya. Tapi ada janji Tuhan buat kita. Ya, tadi dikatakan dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ya. Dilaluilah oleh Yosua, ya, dia memimpin bangsa Israel, lalu mujizat itu justru dimulai di Sungai Yordan. Ya, kalau kembali kita ke slide. Ya, mujizat justru dimulai di Sungai Yordan. Ya, di tengah masalah ada mujizat. Di tengah masalah mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, jadi jangan pernah mundur kalau ada masalah. Ya, karena ketika Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, bukan Tuhan membiarkan kita menghadapi beban yang berat. Tapi Tuhan ingin nyatakan kepada kita supaya kemarin khotbah Natal supaya kita bergantung. Ya. Supaya kita lihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita melalui masalah. Ya. Ya, kita kembali ke slide, kita baca dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-17. Ya. Yosua 3 ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan, ya, jadi umat Israel selalu dalam perjalanan membawa tabut perjanjian. Ketika imam itu menginjakkan di sungai yang deras itu, ya, ketika imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Ya. Tadi saya katakan Yordan justru sungai yang deras. Tetapi ketika imam menginjakkan kakinya di tanah di sungai Yordan itu sungai itu menjadi sungai yang kering. Ya. Di tengah-tengah sungai Yordan. Tadi saya katakan deras. Tapi sekarang mujizat terjadi. Ketika imam itu sudah memulai, ketika tugas pelayanan itu mulai dikerjakan, dia melihat mujizat, merasakan mujizat. Tanah atau sungai Yordan itu menjadi kering. Ya. Sedang seluruh bangsa Israel, menyeberang di tanah yang kering. Ya kan perintah utama kan menyeberangi sungai Yordan. Tapi sungai itu sekarang menjadi kering.
Ya, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ya, jangan pernah mundur kalau kita diperhadapkan dengan masalah. Ya, saya teringat kepada satu cerita. Maxwell pernah menceritakan bahwa ketika sebuah pabrik sepatu mengutus 2 orang ke sebuah pulau kecil. Ya. Dua-duanya diutus oleh bos yang sama. Yang pertama, dia begitu datang di pulau yang kecil, dia melihat orang di situ nggak ada yang pakai sepatu. Maka orang pertama ketika melihat masalah itu, dia langsung ambil keputusan, bos, saya akan pulang karena ternyata orang di pulau ini nggak ada yang pakai sepatu. Ya. Tapi orang yang berbeda mendapat perintah yang sama, melihat hal yang sama, dia berkata, bos, saya minta dikirim 1000 pasang sepatu karena di sini mereka sangat membutuhkan sepatu. Di sini nggak ada yang pakai sepatu, jadi mereka butuh pakai sepatu. Saudara, masalah yang sama, tugas yang sama, perintah yang sama, keadaan yang sama, tetapi cara menanggapinya berbeda. Yang satu menanggapi dengan negatif. Ya, di sini nggak ada yang pakai sepatu, percuma kalau mau dikirim sepatu. Tapi yang satu lagi dia menanggapi dengan positif. Karena tidak ada yang pakai sepatu, berarti mereka butuh sepatu. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, begitu kita menghadapi masalah, ya, kita belajar untuk memandang dengan cara pandang Tuhan. Ya. Kalau cara pandang kita bisa memandang dengan yang negatif. Ya. Kita belajar untuk memandang dengan cara pandang Tuhan. Ya. Jadi melihat masalah menjadi sebuah peluang. Ya. Masalah menjadi sebuah peluang untuk kita bisa berbuat sesuatu. 2023 dianggap berat, itu adalah peluang buat kita untuk kita membuktikan bahwa kita sebagai orang percaya, kita punya iman. Jangan sama seperti dunia ini. Kita harus beda, saudara-saudara. Ya, kita harus beda. Saya selalu bilang begini, kalau kita menghadapi masalah, orang dunia juga menghadapi masalah, sama seperti kita. Cuma berbeda cara menghadapinya. Kalau mereka ketika menghadapi masalah dan beban yang berat, mungkin yang pertama dilakukan adalah mengeluh. Ya. Kalau kita orang percaya, ketika menghadapi beban yang berat, masalah yang berat, kita datang di kaki Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan. Kita mengakui Tuhan yang kuat, Allah yang perkasa. Ya. Jadi yang pertama, mujizat justru terjadi di tengah-tengah masalah, ya, di tengah-tengah sungai Yordan, ya, yang deras dan terjal. Di situ justru Tuhan menyatakan mujizat. Lalu yang kedua, ayat-ayat yang kita baca tadi, ada di sana tentang janji berkat dan penyertaan Tuhan. Ya. Janji berkat dan penyertaan Tuhan. 3, 4, 5 kita bisa baca. Yosua 1 ayat 3, 4 dan 5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ya. Ini bicara langkah kita di tahun 2023. Ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Ya. Jadi yakinlah saudara-saudara, apa yang Allah sudah janjikan kepada Musa itu akan diberikan kepada Yosua sebagai pelayan, petugas yang baru. Setiap jejak, setiap langkah kita, ya, itu akan menjadi kuasa kita, itu akan menjadi bagian kita.
Ya. Di ayat berikut, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, terus sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya. Saudara-saudara, coba kita di ayat yang ketiga tadi, ya, ayat yang ketiga. 4. Ayat 4. Ya. Dari padang gurun. Ya. Di Alkitab kalau bicara padang gurun itu adalah perjalanan yang kering, perjalanan yang sulit, ya, perjalanan yang gersang, ya, tidak enak, tidak nyaman. Tapi dikatakan dari padang gurun dan gunung Libanon, ya, yang sebelah sana itu, dari kondisi tidak enak, saudara-saudara, dari kondisi yang tidak nyaman di padang gurun, tapi kita suruh lihat bagaimana Libanon. Ya. Nah, saya baca tadi malam tentang Libanon, ya, gunung Libanon dalam Ulangan 3 ayat yang ke-25. Ulangan 3 ayat 25, dari padang gurun dia akan sampai kepada gunung Libanon. Ya. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik, ya, yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Ya. Jadi saudara-saudara, buat kita perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, dari kondisi yang tidak nyaman, dari kondisi yang tidak enak, Tuhan akan pimpin kita melihat negeri yang baik, melihat pegunungan yang baik yang Tuhan siapkan buat kita, dan itu akan menjadi milik kita. Ya, kita amini saudara. Ya, 2023 akan menjadi hal yang baik buat saudara dan saya. Ya. Saya yakin bahwa janji Tuhan itu, ya, akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada Ibu Lani, ada Pak Herman, ya, yang saya tahu persis awal-awal mereka usaha, ya, karena saya yang dimintain doa, ya, dari warung kecil di Citerep, Bro, doakan, ya, supaya usaha saya diberkati, ya. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong buka jalan, berkati, ya, dari kondisi yang, ya, kecil lah, ya. Kalau saya besuk ke rumah Ibu Lani lagi nuang-nuang minyak, lagi ngukur-ngukur minyak, ya, dari satu drum diukur kilo-kilo, gula pasir dari satu karung diukur sekilo-sekilo, ya. Saya cukup mengikuti perjalanan mereka, ya. Tapi setelah itu dari yang tidak nyaman, Tuhan suruh lihat itu yang baik, ya, pegunungan yang baik, ya. Dan saudara-saudara, itu akan menjadi milikmu. Setiap langkah, setiap kau menginjak tanah itu akan menjadi milikmu, ya. Sekarang yang kecil masih ada, tapi yang luas jadi banyak, ya. Ada berapa pintu? Nggak cukup di sini, beli seberangnya lagi. Nggak cukup lagi, beli belakangnya lagi. Ya. Tadi di ayat yang berikut, coba ayat 5. Yosua 1 ayat 5. Terus seorang pun tidak akan dapat, ayat 4 tadi, ayat 4. Sorry. Dari padang gurun di gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar
yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het. Terus ayat 5. Sampai ke laut besar. Ya. Janji Tuhan itu dahsyat buat kita. Ya. Ada janji berkat. Ya. Sampai ke laut besar. Sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya. Perjalanan GBDI Sukadamai juga, ya, dari tinggal di rumah orang, lalu diusir, ditolak, nggak boleh di situ, numpang di ruko ditentang, pakai restoran yang punya restoran dikejar lagi, pindah lagi ke sini lagi, dari sini baru 3 bulan disusir lagi, ya. Tapi pada akhirnya Tuhan suruh kita lihat Gunung Lebanon. Itu hal yang baik. Walaupun di sini, saudara-saudara, di sini, ya, juga masih banyak tantangan. Ya. Tapi kita tidak mundur. Ya. Karena ada ayat berikut. Ya. Ayat berikut, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Perhatikan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ada yang kedua adalah janji berkat dan janji penyertaan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan janjikan berkat buat kita, Tuhan berjanji akan menyertai. Yang penting jangan kitanya yang ke kanan atau ke kiri. Ya. Selama saudara mau setia, selama saudara mau ikut apa yang diperintahkan Tuhan, maka janji Tuhan itu berlaku buat kita. Ya. Makanya kita akan diingatkan melalui Yosua Pasal 24 ayat yang ke-13. Yosua 24 ayat yang ke-13, ya. Dalam janji berkat dan penyertaan kita diingatkan di Yosua 24 ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ya, saudara-saudara, kalau penyertaan Tuhan berlaku buat kita, ya, itu toko perusahaan bisa banyak, tapi bukan kita lagi yang harus bekerja di semua toko. Ya, tinggal tempatkan orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Mereka yang bekerja, kita yang menikmati hasilnya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Ini janji Tuhan. Ya, Pak Sagala, ya. Ada berapa tempat untuk penjualan ikan? Tapi nggak harus Pak Sagala di sana dan di sana dan di sana. Nggak bisa dibagi. Kita tempatkan orang-orang. Ya, tempatkan orang-orang yang bisa dipercaya. Dan kita yang menikmati hasilnya. Ini janji Tuhan. Kebun-kebun anggur, ya, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, ya, tapi kamu yang akan makan hasilnya. Tapi ayat 14-nya jangan lupa, ya. Ayat 14 dari ayat ini. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa mengalami ayat 13, ayat 14 ini diingatkan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan
dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu terus telah beribadah di seberang sungai Efrat, ya, dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya, jadi setelah diberkati, kita harus tetap hidup takut akan Tuhan. Ya, lalu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Jangan beribadah kepada nenek moyangmu beribadah kemana? Di seberang sungai Efrat. Justru kita berada di sungai Efrat. Dia di seberang sungai Efrat menyembah kepada Allah-Allah lain. Ya. Jadi saudara-saudara, di tahun baru ini 2023, ingat, ya, yang pertama, Tuhan akan berbuat mujizat di tengah masalah yang kita hadapi, di tengah pergumulan yang kita hadapi. Ya. Tuhan akan berbuat mujizat. Ya. Lalu yang kedua, ada janji berkat dan penyertaan Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, kecuali kita yang meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini janji Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, ini yang buat saya ini penting. Ya, gerakan revolusi mental. Waduh, ikut-ikutan Jokowi, saudara-saudara. Di tahun 2023 kita juga harus ada gerakan revolusi mental. Karena ayat yang kita baca dari Yosua 1 ayat 6, ya, seharusnya menghadapi orang yang perkasa, orang yang hebat, harusnya kan siap senjata kan. Ya, harusnya kan persiapan perang yang harus dipersiapkan. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, bukan menyiapkan pedang. Apa yang diserukan di sana? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Justru yang harus dipersiapkan adalah mental kita menghadapi peperangan di tahun 2023. Yang harus kita persiapkan adalah mental kita ketika di hadapan kita ada pergumulan besar. Ketika ada masalah besar di hadapan kita, mental kita sudah siap. Ya. Bukan pedang dan bambu runcing, tapi mental kita. Nah, Paulus pernah bilang, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berarti kita harus punya mental juara. Kita harus punya mental pemenang. Ya. Bukan mental yang gampang menyerah. Ya. Di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Nggak main-main, saudara-saudara. Janji Tuhan itu kepada Musa dan kepada bangsa Israel khususnya, itu melalui sumpah. Ya. Nggak main-main. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Revolusi mental, ya. Yang dilakukan adalah kita harus mengubah cara pandang kita, cara pikir kita, sikap dan perilaku kita. Ya. Itu yang dimaksud dengan resolusi
mental, revolusi mental. Ya. Maksudnya bukan kita siap dengan senjata dan lain sebagainya, tetapi dengan mental sebagai seorang pemenang. Ya. Kalau kita pikirannya adalah pikiran yang kayak tahun-tahun lalu saya kalah, ya paling juga tahun ini kalah lagi. Ya. Itu kita akan menjadi apa yang kita katakan. Ya. Tapi kita harus berbeda, cara pikir kita, saya harus jadi pemenang. Artinya apa? Untuk menjadi seorang pemenang, dia akan berlatih dengan baik, bekerja dengan baik, dia menggunakan waktu dengan baik, supaya kita menjadi juara. Ya, makanya orang-orang yang menjadi juara, mereka dikarantina. Ya, supaya yang dipikirkan hanya jadi juara, jadi juara. Cara pandang kita harus berbeda dengan sebelumnya. Ya. Harus berbeda dengan sebelumnya. Ya. Saudara ingat ketika 2 pengintai, ya, ada 10 orang dan ada 2 orang. Yang 10 orang bilang, wah gawat, di sana orangnya besar-besar, tinggi besar. Kita di depan mereka itu kayak belalang, kita cuma makan habis. Ya. Tetapi utusan yang lain dia berkata, kita punya Allah lebih besar dari mereka. Ya. Jadi cara berpikirnya berbeda, cara memandang sesuatu yang sama, tapi pemikirannya berbeda. Ya. Itu yang harus kita lakukan di tahun 2023. Kita harus siap mental. Ya. Dan orientasi kita adalah kemajuan, bukan mundur. Ya. Bagaimana supaya kita maju? Bagaimana supaya kita berkembang? Bagaimana supaya saya berhasil? Makanya kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu di pasal 1 saja, Yosua 1, itu sampai 3 kali, saudara-saudara. Di ayat 7 juga sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Diulang lagi, saudara. Kuatkan mentalmu, kuatkan hatimu. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7 juga sama. Kalau kita cek juga di ayat yang ke-9, coba buka di ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, apa saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Kalau lebih dari 1 kali, apalagi sampai 3 kali, berarti ini penting. Ya. Di Alkitab kalau sampai diulang 2 kali, apalagi ini 3 kali, itu berarti penting. Yang kamu hadapi bukan orang kecil. Ya. Yang kamu hadapi adalah orang besar. Ya. Tapi bukan senjata yang kamu persiapkan, tapi hati. Ya. Punya mental juara, punya mental pemenang. Ya. Saudara kalau mancing, saudara maunya ikan yang besar. Ya. Iya kan? Maunya kalau boleh ikan yang besar. Tapi kalau masalah maunya jangan ada masalah dong. Ya. Kalau boleh masalah kecil-kecil aja lah. Ya. Tapi kalau mancing maunya yang besar-besar. Ya. Itu harus dirubah. Ya, mindset kita harus dirubah. Kalau kita menghadapi masalah yang besar, Tuhan akan lakukan mujizat yang besar. Ya. Tuhan akan nyatakan kuasanya yang besar buat kita. Ya. Saya katakan beruntung saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ya. Kita akan dapat tugas baru, berkat baru, dan kuasa yang baru. Untuk kita mendapatkan kuasa yang baru, kita harus punya persiapkan hati. Ya. Kita harus persiapkan hati. Anggur yang baru tidak disimpan di kirbat yang lama. Harus kirbat yang baru juga.
Sebab kalau anggur baru ditaruh di kirbat yang lama, akan tumpah, kirbatnya akan pecah, akan menjadi tumpah, sehingga sia-sia. Tuhan punya kuasa besar. Ya, Tuhan punya kuasa luar biasa. Tapi kalau hati kita, kalau mental kita masih mental yang lama, yang kalahan, yang gampang menyerah, gampang putus asa, kuasa Tuhan tidak berlaku buat kita. Ya. Karena itu pada pagi hari ini saudara-saudara, Tuhan juga ingin memberikan kuasa yang besar kepada kita untuk kita menghadapi tahun 2023. Ya. Hari ini biasanya minggu pertama ada perjamuan. Kita tukar dengan minggu kedua. Ya. Minggu depan kita ada perjamuan Tuhan, ada perjamuan kasih juga. Ya. Kita siap untuk memberikan hati buat kuasa Tuhan yang besar. Ya. Kita harus hati kita harus siap, saudara-saudara. Tuhan gak mau kalau Tuhan berikan sesuatu kepada kita lalu itu menjadi percuma. Ya, Tuhan ingin kita siapkan hati, cara pandang kita dirubah, cara berpikir kita berubah, tingkah laku kita berubah, sehingga setiap langkah di mana kita melangkah, kemana kita melangkah, itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bersyukur buat hari yang baru. Kita boleh melewati 2022 dan kita masuk di hari yang baru. Dan kita punya semangat yang baru karena Tuhan siapkan berkat yang baru juga buat kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu nyanyian, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam